Mas, kamu udah jemput Adit? Tanya Tiara kepada Arya melalui telepon. Bukannya tadi aku udah nelpon kamu sayang. Aku gak bisa jemput Adit hari ini karena lagi ada meeting. Arya bingung mendengar pertanyaan istrinya. Tapi Adit gak ada di sekolah mas. Aku menemui gurunya tadi. Kata beliau ada laki-laki yang jemput. Beliau pikir itu kamu. Tiara mulai khawatir. Dari tadi aku tetap di kantor sayang. Arya juga mulai panik. Jadi, siapa yang jemput Adit mas? Adit kemana? Tiara tidak mampu menahan air matanya. Kamu harus tenang ya sayang. Kamu di mana sekarang? Masih di sekolah Adit? Tanya Arya. Iya mas, aku kesini sama Pak Amin. Tiara menjelaskan kalau dirinya ke sekolah Aditya bersama Pak Amin, sopir keluarga Arya. Oke sayang, kamu minta Pak Amin pulang sekarang. Sebentar lagi aku sampai di sekolah Adit. Aku tutup teleponnya ya. Arya pun memasuki mobilnya, lalu meluncur meninggalkan kantor. Tiara merasa kalau dunianya hampir berakhir setelah mengetahui Aditya dijemput oleh seseorang yang ternyata bukan Arya. Padahal selama beberapa tahun ini, kehidupan keluarga mereka selalu jauh dari masalah. Kejadian ini mengingatkan Tiara dengan apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Saat itu, Aditya baru berusia 2 tahun. Ia tiba-tiba menghilang karena diculik oleh mantan istri Bayu. Akan tetapi, untuk sekarang Tiara tidak ingin menebak-nebak atau mencoba menuduh seseorang. Ia tetap berusaha meyakinkan hati kalau Aditya dalam keadaan baik-baik saja. Ia akan berusaha untuk mencari tahu keberadaan sang buah hati tercinta. Setelah menunggu 10 menit, akhirnya Arya tiba di sekolah Aditya. Ia pun langsung turun dari mobil, lalu menghampiri Tiara yang sedang mondar-mandir. Ia sangat memahami perasaan istrinya saat ini. Kamu gak apa-apa sayang? Arya meraih tangan Tiara, kemudian menggenggamnya. Adit mas. Tiara langsung memeluk suaminya. Iya sayang, kamu harus tenang. Kita akan segera menemukan Adit. Aku udah telepon papi dan mami saat menuju ke sini tadi. Papi akan menghubungi orang kepercayaannya untuk mencari anak kita. Arya berusaha untuk tetap menenangkan Tiara. Pikiran Arya tiba-tiba tertuju kepada Bayu. Namun, laki-laki itu pernah berjanji kalau dirinya tidak akan mempermasalahkan hak asuh Aditya. Arya pun berusaha untuk tetap yakin dengan janji itu. Arya berpikir kalau Bayu tidak mungkin mengingkari janjinya. Sebab selama 3 tahun terakhir ini, hubungan mereka baik-baik saja. Arya memberikan kebebasan kepada Tiara apabila Bayu menghubunginya untuk Aditya. Kita cari Adit sekarang mas. Tiara melepaskan dekapannya. Ia antusias untuk mencari Aditya. Arya dan Tiara akhirnya memasuki mobil, lalu melaju meninggalkan sekolah Aditya. Tiara memperhatikan sepanjang jalan dan berharap akan melihat sang buah hati tercinta. Ia terus memikirkan keadaan Aditya. Kamu di mana sayang? Jangan membuat mama khawatir. Begitu batin Tiara. Sepanjang jalan menuju ke rumah hingga tiba, Arya dan Tiara tidak menemukan petunjuk apapun. Tiara tidak kuasa menahan tangis setelah mereka duduk di ruang keluarga. Bu Widi langsung menghampiri sang menantu, lalu memeluknya. Yang sabar ya sayang, kita akan menemukan Adit. Papi sudah mengerahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari cucu mami. Bu Widi sangat kasihan melihat kondisi Tiara. Dia khawatir Mi, walaupun dia berusaha untuk yakin kalau Adit baik-baik saja, tapi rasa tidak tenang itu tidak mampu dia tepiskan. Tiara belum sanggup menghentikan tangisnya. Bu Widi pun melepaskan pelukannya. Ia menangkupkan kedua tangannya ke pipi Tiara. Percaya sama mami, semuanya akan baik-baik saja. Adit akan segera kembali ke rumah ini. Wanita parubaya itu tetap berusaha meyakinkan menantunya. Iya Mi, Tiara berusaha untuk bersikap tenang. Kamu istirahat sekarang, mami akan menemani Arga main. Arya yang sibuk sejak tadi menghubungi teman-temannya, akhirnya menuntun Tiara berjalan menuju kamar. Ia menyadari perubahan yang terjadi kepada sang istri, lemah seperti orang tidak memiliki semangat. Kamu istirahat ya sayang, kamu jangan sedih.
karena aku sudah menghubungi teman-temanku untuk mencari tahu informasi tentang anak kita. Hampir semua karyawan dan karyawati di kantor juga bersedia untuk membantu. Arya memberitahukan tentang usahanya untuk mencari Aditya. Ia pun duduk di samping Tiara. Aku gak mungkin bisa tenang sebelum Adit pulang, Mas. Aku khawatir padanya. Tiara kembali mengeluarkan bening kristal dari pelupuk matanya. Kamu juga harus jaga kesehatan, sayang. Kamu lupa kalau saat ini sedang hamil muda. Arya mengingatkan tentang kehamilan Tiara yang masih berusia 8 minggu. Tiara pun akhirnya kembali mengingat benih yang kini ada di dalam rahimnya. Ia pun berusaha untuk menenangkan diri. Ia sadar kalau dirinya bersedih, maka bayi yang ada dalam kandungannya juga turut merasakannya. Maafin aku, Mas. Tiara merasa bersalah. Aku mengerti perasaan kamu, sayang. Aku juga sedih karena Adit saat ini tidak sedang bersama kita. Aku paham kecemasanmu, tapi kamu juga harus ingat calon bayi kita. Arya mengusap perut Tiara. Aku tahu kalau saat ini sedang hamil, tapi aku juga gak mungkin bisa tenang setelah mengetahui Adit menghilang. Tiara memberikan penjelasan kepada Arya. Arya pun memahami kesedihan Tiara saat ini. Namun, ia tidak ingin terjadi sesuatu pada janin yang kini bersemayam di rahim istrinya itu. Telah berlalu beberapa jam. Sekarang hari sudah sore, tetapi Arya dan Tiara belum mendapatkan petunjuk tentang Aditya. Orang-orang kepercayaan Pak Wawan sudah memberikan informasi kalau mereka belum menemukan anak itu. Tiara kembali menangis sambil memandangi foto Aditya di ponsel. Ia tidak mampu mengusir rasa kekhawatirannya, walaupun Arya sudah berusaha menenangkan dirinya. Ia merasa kalau dirinya telah terpisah dari jiwanya. Ayo kita cari Adit, Mas. Tiara meraih tangan Arya. Baik, sayang. Arya tidak ingin mengecewakan istrinya. Ia berusaha untuk memenuhi ajakan wanita tersebut. Arya dan Tiara beranjak dari dalam rumah menuju mobil. Mereka pun meluncur. Tiara masih tetap menangis sambil melihat sepanjang jalan. Ia sangat berharap agar segera menemukan Aditya. Namun, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka akhirnya kembali ke rumah dengan hati pilu. Buah hati yang mereka rindukan tidak kunjung ditemukan. Dada Tiara sesak memikirkan Aditya yang kini tidak berada bersamanya. Ia pun tiba-tiba tidak sadarkan diri. Arya sangat panik melihat kondisi Tiara. Apalagi wanita itu kini sedang berbadan dua. Ia dan keluarganya pun memberikan bantuan kepada Tiara. Mereka juga menghubungi dokter untuk memeriksa keadaan wanita tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, Aditya sedang bersama seorang laki-laki. Ia tidak takut sedikit pun kepada orang yang kini berada di dekatnya. Mereka sangat akrab, layaknya seperti keluarga. Suka nggak di sini? Tanya laki-laki itu kepada Aditya. Suka banget. Tapi Adit juga ingin agar Mama ada di sini. Aditya bersemangat memberikan jawaban. Tapi Mama harus jagain Arga. Adit di sini aja. Laki-laki itu membujuk Aditya. Iya deh, di sini banyak mainan kesukaan Adit. Tapi kalau Adit kangen sama Mama, boleh telepon atau ketemu. Aditya masih tetap memikirkan ibunya. Boleh dong, tapi nanti ya, bukan sekarang. Oke deh. Aditya mengancungkan jempol kanannya di depan orang itu. Laki-laki yang kini bersama Aditya sangat bahagia. Ia puas karena telah berhasil membuat Tiara merasa kehilangan. Ia yakin kalau saat ini Tiara pasti sedih dan terpukul mengetahui buah hatinya tidak lagi bersama dengannya. Ia berpikir kalau ini adalah pembalasan yang pantas untuk Tiara. Ia tidak rela melihat wanita itu bahagia bersama pendamping hidupnya. Ia ingin membuktikan kalau Aditya akan hidup bahagia tanpa ibunya. Laki-laki itu juga merasa puas membayangkan Arya harus menenangkan Tiara. Menurutnya, pasangan suami istri tersebut sangat pantas mendapatkan apa yang terjadi saat ini. Mereka menderita karena kehilangan Aditya. Siapa laki-laki yang bersama Aditya?